Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Oke, di pembahasan fikih kali ini yang akan kita bahas adalah tentang diat. Kalian udah tahu belum apa itu diat? Kalau belum, kita simak yang berikut ini. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pembunuhan, penganiayaan, kemudian kita juga sudah belajar tentang kisos, bahwa kisos itu adalah perbuatan atau pembalasan yang setimpal dengan apa yang kita berbuat, seperti membunuh, kisosnya dibunuh, melukai, kisosnya dilukai. Nah, selain itu ada juga satu lagi pokok bahasan bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan, tindak pidana, itu selain ada kisos, itu ada juga yang dinamakan diat. Diat itu dibayarkan ketika keluarga dari korban itu memaafkan. Misalnya seperti ini, ada seseorang yang membunuh orang lain. Keluarga dari korban itu sudah memaafkan, tidak dikisos balik. Tetapi pelaku pembunuhan itu harus membayarkan sesuatu kepada korban. Itu yang dinamakan diat. Selain terhadap korban pembunuhan, diat itu juga dibayarkan untuk orang yang melukai orang lain. Oke. Untuk selengkapnya, kita masuk kepada materi. Kita bahas tentang apa itu diat, kemudian macam-macam diat, dan siapakah yang harus membayar diat tersebut. Oke, jadi pembahasan kita adalah tentang diat dalam ilmu fikih. Yang namanya diat secara bahasa adalah denda atau ganti rugi dari sebuah perilaku pembunuhan. Kalau secara istilah, diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan ketika tindak pidana atau jinayat kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau yang teraniaya. Jadi gampangannya adalah diat itu sejumlah harta yang diberikan kepada keluarga korban. Nah, jadi ketika ada seseorang yang membunuh orang lain, maka dia kan wajib membayar diat. Nah, diat itu dibayarkan kepada keluarga korban, gitu. Sebab ditetapkannya diat. Diat itu dibayarkan karena beberapa sebab. Yang pertama adalah karena pembunuhan yang disengaja, seperti yang sudah kita bahas yang kemarin itu ya. Kemudian ada karena pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, dan juga pembunuh yang lari. Jadi misalnya ada kasus pembunuhan kemudian pelakunya itu melarikan diri, maka yang harus membayarkan diat adalah keluarga dari pembunuh tadi, kalau memang sudah diketahui identitasnya. Dan yang terakhir adalah kenapa seseorang itu harus membayar diat? Mungkin karena kisosnya itu sulit dilakukan. Misalnya, ketika ada orang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain, kemudian sampai melukai, menghilangkan fungsi tubuhnya, itu kan susah ya kalau mau dikisoskan atau dibalaskan sama dengan perbuatannya. Maka dia harus membayar yang namanya diat, gitu. Selanjutnya, macam diat itu ada dua. Yang pertama diat mughaladoh atau diat yang berat. Yang kedua adalah diat mukhafafah atau diat yang ringan. Kita ke diat mughaladoh dulu. Jadi kalau seseorang itu wajib membayar diat mughaladoh atau diat yang berat, denda yang berat, itu adalah dia harus membayarkan 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta itu pun tidak bebas ya untanya apa, tetapi ada ketentuannya, yaitu
30 ekor unta hikoh atau unta betina umur 3-4 tahun, kemudian 30 jaza'ah atau unta betina umurnya 4-5 tahun, dan yang ketiga adalah 40 ekor unta khilfah atau unta yang sedang bunting. Banyak banget kan? Siapa sih orang yang wajib membayarkan diat mughaladah itu? Orang yang wajib membayar diat mughaladah itu yang pertama adalah dia pembunuh yang pembunuhan disengaja. Yang kedua yang seperti sengaja. Yang ketiga adalah pembunuhan di tanah haram atau di Mekah. Serta pada bulan-bulan yang diharamkan untuk membunuh. Bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ataupun bagi seseorang yang membunuh mahramnya, maka dia juga harus membayar yang namanya diat mughaladah atau diat yang berat itu tadi. Diat yang kedua yaitu diat mukhafafah. Nah, diat mukhafafah ini dikatakan ringan karena walaupun sama-sama 100 ekor unta, tetapi di sini untanya beda ya dengan yang tadi, yaitu kalau diat mukhafafah itu adalah 20 ekor unta hikoh atau betina umur 3-4 tahun, 20 ekor unta jaza'ah atau betina umur 4-5 tahun, 20 ekor unta binta mahdah atau unta betina lebih dari 1 tahun, 20 ekor unta binta labun atau unta betina umur lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor unta ibna labun atau jantan yang berumur lebih dari 2 tahun. Itu diat mukhafafah. Nah, siapa sih orang yang wajib untuk membayarkan diat mukhafafah itu? Yang pertama adalah orang yang melakukan pembunuhan tersalah. Kayak kemarin itu ya, ketika ada seseorang yang berburu, tiba-tiba anak panahnya meleset mengenai orang lain, orangnya meninggal. Itu pembunuhan tersalah. Nah, itu dia harus membayar diat 100 ekor unta yang dibayarkan diangsur selama 3 tahun. Setiap tahunnya sepertiga, seperti itu. Kemudian ada juga pelaku tindak pidana yang berupa menciderai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya. Tapi kemudian oleh keluarga korban itu sudah dimaafkan, maka dia juga wajib membayar diat mukhafafah. Kalau misalnya ada pertanyaan gini, kalau tidak bisa dibayarkan dengan unta, misal seperti di Indonesia ya, kita kan nggak bisa bayar pakai unta, susah cari unta di Indonesia. Maka itu diatnya itu dibayarkan dengan sesuatu yang seharga unta atau bisa juga dengan uang gitu. Selanjutnya untuk diat yang melukai anggota badan. Jadi ketika ada seseorang yang melukai anggota tubuh orang lain, maka dia juga harus membayar diat. Nah, ini berbeda-beda. Yang pertama dulu, dia wajib membayar 1 diat penuh. Artinya adalah dia wajib membayar 100 ekor unta. Untuk orang yang melukai atau menghilangkan anggota tubuh yang tunggal. Seperti lidah, hidung. Ini kan anggota tubuh yang tunggal, maka dia wajib membayar diat penuh 100 ekor unta. Atau dia melukai anggota tubuh yang sepasang. Misalnya dia memotong sepasang tangan, sepasang kaki, telinga, mata. Maka dia juga tetap dikenai diat 1 diat penuh atau 100 ekor unta. Ada juga yang dia itu hanya membayar setengah diat. Misalnya dia melukai anggota tubuh yang sepasang. Misalkan telinga sepasang, dia melukai 1 saja, maka dia wajib membayar diatnya setengah diat atau 50 ekor unta. Atau tangan, atau kaki, atau mata, dan anggota tubuh yang lain yang sepasang, maka diatnya adalah setengah diat atau 50 ekor
unta. Yang ketiga yaitu membayar sepertiga diat, yaitu apabila dia melukai anggota badan sampai organ dalam. Misalnya dari kepala dilukai sampai ke otaknya, maka dia harus membayar sepertiga diat. Sepertiga diat itu ya 100 dibagi 3, kira-kira 33,333. Yang keempat, dia wajib membayar 15 ekor unta kalau dia melukai seseorang hingga menyebabkan kulitnya itu terkelupas. Jadi kalau sampai mengelupaskan kulit, maka kamu bisa kena diat 15 ekor unta. Kemudian ada juga dia itu harus membayar 10 ekor unta kalau misalnya dia melukai jari-jari tangan ataupun kaki. Setiap jari ini nilainya adalah 10 ekor unta. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Misalnya kalian bercanda dengan teman sampai melukai, sampai atau mematahkan, nah itu bisa terkena diat seperti itu. Yang keenam, wajib membayarkan 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai menyebabkan giginya patah atau lepas. Dan masing-masing dari gigi ini nilainya adalah 5 ekor unta. Jadi misalnya ada orang yang tonjok-tonjokan sampai dia itu mematahkan gigi atau sampai lepas, copot. Masing-masing dari gigi ini nilainya adalah 5 ekor unta. Jadi harus berhati-hati. Nah, kembali lagi, kalau memang itu semua tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka bisa dibayarkan dengan uang seharga unta tersebut. Atau nanti keputusannya mengikuti dari keputusan hakim. Nah, setelah kita belajar tentang diat, tentang kenapa sih orang itu harus membayar diat, kita pastinya tahu ya bahwa diat itu selain sebagai media syar'i yang efektif untuk mencegah pertumpahan darah, itu juga sebagai penghilang rasa sakit hati atau dendam keluarga korban terhadap pelaku. Karena gini, contohnya, misalkan ada orang yang membunuh orang lain, sama keluarga yang terbunuh itu memang sudah dimaafkan, tetapi kembali lagi setiap orang itu pasti juga merasakan mungkin walaupun sedikit saja pasti ada rasa kecewa, rasa sakit hati karena ada keluarga yang terbunuh atau mungkin teraniaya. Nah, caranya dengan ketika mereka sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan, tetapi kan untuk menghapuskan rasa dendam secara perlahan-lahan kita juga bisa dengan cara membayarkan diat terhadap anggota keluarga tersebut. Itu sebuah media yang sangat efektif seperti itu. Dan juga ketika kalian sudah mengetahui bahwa setiap anggota tubuh ini nilainya luar biasa sekali, tentu kalian pasti lebih berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Jangan sampai ketika kamu berbuat sesuatu itu melukai orang lain sampai menghilangkan fungsi anggota tubuhnya, atau melukai yang sampai mematahkan tulang, atau sampai melukai ke organ dalam. Itu kamu juga harus berpikir lagi bahwa semua itu ada diatnya, ada dendanya. Jadi tetap berhati-hati. Dan juga tetap ingat bahwa setiap yang ada pada diri kita, setiap anggota tubuh kita itu berharga, dan Islam sudah mengajarkan akan hal itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang diat. Kita sambung lagi untuk materi selanjutnya di video pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.